Amel menatap layar ponselnya cukup lama sebelum akhirnya memutuskan untuk menekan tombol panggilan. Tangannya sedikit bergetar, bukan karena dingin, tetapi karena hati yang penuh dengan keraguan. Sudah lama ia tidak menghubungi Arul, mantan suaminya. Hanya ada satu alasan mengapa ia nekat kali ini, kerinduannya pada Rani, putri sematawayang yang kini tinggal bersama ayahnya. Nada sambung terdengar. Suara yang dulu begitu akrab kini terasa asing. "Halo?" Suara Arul terdengar datar. Amel menarik napas panjang. "Arul, aku ingin bertemu Rani. Apa aku bisa datang ke rumah besok?" Tanyanya hati-hati. Sejenak hening. Lalu Arul menjawab singkat. "Ya, besok sore saja. Rani pasti senang ketemu kamu." Amel mengangguk pelan meski tahu Arul tidak bisa melihat. "Baik, terima kasih." Panggilan berakhir, meninggalkan detak jantung Amel yang berdentum lebih keras dari biasanya. Ia menutup mata sejenak, berusaha menenangkan dirinya. Dalam hati, ia tahu kunjungan ini tidak akan mudah. Rumah yang akan ia datangi bukan lagi rumahnya, bukan lagi tempat di mana ia merasa punya kedudukan. Itu kini adalah rumah Arul bersama istrinya yang baru, Sinta. Sore keesokan harinya, Amel berdiri di depan pagar rumah itu. Rumah yang dulu ia huni bersama Arul tampak berubah. Cat dinding yang dulu kusam kini diganti dengan warna krem cerah. Ada pot bunga baru berjajar rapi, tanda kehadiran pemilik baru yang ingin memberi sentuhan berbeda. Perubahan itu terasa menyakitkan, seakan-akan menegaskan bahwa posisinya benar-benar telah digantikan. Dengan langkah mantap, Amel menekan bel. Tidak lama, pintu dibuka. Bukan Arul, melainkan Sinta yang muncul. Senyum tipis terukir di bibir wanita itu, senyum yang dingin dan penuh perhitungan. "Oh, jadi kamu Amel." Sinta menatapnya dari ujung kepala hingga kaki. "Silakan masuk." Amel menelan ludah. Nada suara itu terdengar ramah di permukaan, tapi menyisakan getaran halus yang membuatnya tidak nyaman. Ia melangkah masuk, mencoba tetap tenang. Begitu masuk, matanya langsung mencari sosok kecil yang sangat ia rindukan. Tak butuh waktu lama, dari arah dalam rumah, Rani berlari sambil berteriak, "Mama!" Amel berjongkok, merentangkan tangan, dan memeluk erat anaknya. Aroma rambut Rani, hangat tubuhnya, semuanya membuat kerinduan yang dipendam selama ini tumpah dalam sekejap. Air mata Amel jatuh tanpa bisa ia tahan. "Rani sayang, Mama kangen sekali," bisiknya sambil mengusap punggung anaknya. Rani pun tersenyum kecil, meski matanya terlihat redup, seolah menyimpan cerita yang belum terucapkan. Arul muncul dari ruang tengah. Tatapannya pada Amel dingin, tapi ada sedikit keraguan di sana. "Kamu datang juga," ucapnya singkat. Amel bangkit perlahan, masih menggenggam tangan Rani. "Aku janji ke Rani, aku akan datang. Terima kasih sudah mengizinkan." Suasana menjadi canggung. Arul tidak berkata banyak. Sinta duduk di sofa dengan tangan bersilang, mengamati dengan sorot mata penuh rasa ingin tahu. "Rani, ayo antar Mama lihat kamarmu," pinta Amel lembut, mencoba menghindari tatapan menusuk dari Sinta. Rani mengangguk dan menarik tangan ibunya. Mereka berjalan menuju sebuah kamar kecil di ujung lorong. Saat pintu dibuka, Amel terdiam. Kamar itu sederhana, tapi tidak terasa hangat. Cat dinding pucat, hanya ada ranjang kecil, meja belajar, dan lemari mungil. Namun yang membuat hati Amel mencelos adalah tumpukan baju yang tidak rapi, seakan tidak ada perhatian pada detail kecil yang biasanya ia berikan ketika dulu Rani tinggal bersamanya. "Rani tidur di sini?" tanya Amel pelan. Anak itu mengangguk, tersenyum tipis. "Iya, Ma." Amel duduk di tepi ranjang, memandang sekeliling. Ia menahan diri untuk tidak mengomentari banyak hal.
Waktunya bersama Rani terlalu berharga untuk dihabiskan dengan keluhan. "Mama bawain sesuatu," katanya sambil membuka tas. Ia mengeluarkan boneka kecil yang dulu menjadi favorit Rani sebelum mereka berpisah. Mata Rani berbinar. "Boneka kelinci," seru anak itu girang. Langsung memeluknya erat. Amel tersenyum. Hatinya sedikit lega melihat wajah putrinya cerah kembali meski hanya sejenak. Namun kedamaian kecil itu terusik ketika pintu kamar terbuka. Sinta berdiri di sana, bersandar dengan tangan di pinggang. "Rani, jangan lama-lama. Kamu masih harus bantuin aku nanti," katanya dengan nada menggurui. Amel menoleh. Keningnya berkerut. "Bantuin? Anak sekecil ini seharusnya tidak diberi banyak tugas." "Sinta." Sinta tersenyum sinis. "Ah, cuma hal kecil kok. Biar dia belajar disiplin." Amel terdiam, menatap Rani yang menunduk. Hatinya mulai diliputi rasa tidak enak. Ada sesuatu yang janggal, tapi ia belum bisa memastikan. Arul muncul di belakang Sinta. "Sudahlah, jangan ribut. Ini waktunya Amel dengan Rani. Biarkan mereka bicara sebentar," katanya datar, seolah ingin menghindari ketegangan. Amel mengangguk pelan, meski dalam hati ia menyimpan kegelisahan. Kunjungan yang ia kira hanya akan diwarnai kerinduan, ternyata mulai menyingkap sesuatu yang aneh. Ia bisa merasakan ada rahasia yang belum terungkap dari balik dinding rumah ini. Dalam hatinya, Amel berjanji, kunjungan ini mungkin hanya awal dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar pertemuan biasa. Amel masih duduk di tepi ranjang kecil itu bersama Rani. Pelukan hangat anaknya belum mampu mengusir keresahan yang terus berputar di dadanya. Senyum tipis di wajah Rani terlihat seperti selimut tipis yang menutupi sesuatu, tapi tidak mampu menyembunyikan seluruh luka. Naluri seorang ibu membuat Amel merasa ada yang tidak beres. "Sayang, kamu baik-baik saja di sini?" tanya Amel lembut sambil mengusap rambut putrinya. Rani sempat menoleh ke arah pintu, memastikan tidak ada yang mendengar, lalu mengangguk pelan. Namun tatapan matanya tidak selaras dengan jawabannya. Itu bukan anggukan penuh keyakinan, melainkan lebih mirip cara seorang anak yang terpaksa menenangkan ibunya. Amel meraih kedua tangan kecil Rani. Ada goresan merah tipis di salah satu pergelangan tangan. Matanya langsung membesar. "Rani, ini kenapa?" tanyanya cemas. Anak itu buru-buru menarik tangannya. "Ah, enggak apa-apa. Tadi cuma jatuh." Alasan itu terdengar rapuh. Amel merasakan ada kepahitan di balik suara putrinya. Jantungnya berdegup kencang. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi langkah kaki terdengar mendekat dari luar kamar. Spontan, Rani menggenggam tangan ibunya kuat-kuat, seolah minta dilindungi. Pintu kembali terbuka. Sinta berdiri dengan wajah yang dipoles senyum basa-basi. "Amel, aku bikin teh di dapur. Kamu pasti haus," katanya. Amel menatap tajam, berusaha menahan amarah yang mulai bergejolak. "Baiklah," jawabnya singkat. Ia berdiri, tapi masih sempat menepuk kepala Rani untuk menenangkan. "Mama sebentar. Ya, jangan kemana-mana." Rani hanya mengangguk. Wajahnya murung. Dapur rumah itu tampak rapi, terlalu rapi bahkan. Sinta menuangkan teh ke dalam cangkir keramik putih, lalu meletakkannya di meja. "Aku tahu pasti berat buat kamu datang ke sini. Tapi coba lihat, Rani sehat-sehat saja, kan?" katanya dengan nada penuh kemenangan. Amel duduk tanpa menyentuh teh itu. Tatapannya menembus wajah wanita di hadapannya. "Sehat? Kamu yakin? Aku lihat sendiri ada bekas goresan di tangannya." Sinta tertawa kecil, dingin. "Anak-anak sering jatuh. Wajar saja. Jangan terlalu lebay." Amel mengepalkan tangan di pangkuannya. Ia menahan diri untuk tidak langsung meledak.
Aku mengenal Rani lebih baik daripada siapapun. Ada sesuatu yang kamu sembunyikan, Sinta. Wajah Sinta sejenak mengeras. Tapi kemudian ia kembali tersenyum palsu. Amel, kamu terlalu sensitif. Rani butuh disiplin. Kalau semua dituruti, dia akan manja. Kalimat itu membuat Amel tercekat. Disiplin? Ia teringat ekspresi ketakutan Rani barusan. Itu bukan disiplin. Itu tekanan. Sore semakin merambat. Amel kembali ke kamar Rani. Saat ia masuk, ia menemukan anaknya sedang duduk di lantai, melipat pakaian. Pakaian yang cukup banyak, bukan miliknya sendiri saja, tapi juga pakaian dewasa. Rani, ini apa? Kenapa kamu yang melipat semua baju ini? Suara Amel meninggi tanpa sadar. Rani terkejut. Matanya melebar. Maaf, Ma. Tante Sinta yang nyuruh. Hening beberapa detik. Amel merasakan darahnya berdesir naik ke kepala. Kamu disuruh melipat baju orang dewasa? Kenapa bukan Sinta sendiri yang melakukannya? Rani menunduk. Bahunya gemetar. Aku sering diminta bersihin rumah, cuci piring, nyapu. Kalau aku lambat, Tante marah. Kalimat itu seperti pisau yang menusuk dada Amel. Ia memeluk anaknya erat, menahan gejolak emosi yang hampir meledak. Sayangku, kamu masih kecil. Kamu bukan pembantu. Kamu anak mama. Air mata Rani tumpah di bahu Amel. Aku capek. Ma, aku kangen mama. Amel merasa dunianya runtuh. Ia tahu pertemuan ini akan sulit, tapi ia tidak pernah menyangka akan melihat anaknya diperlakukan seperti itu. Ketika Amel keluar kamar dengan wajah merah padam, ia menemukan Arul duduk di ruang tamu membaca koran. Tanpa basa-basi, Amel menghampiri. Arul, kamu tahu anakmu diperlakukan seperti pembantu di rumah ini? Suaranya bergetar menahan amarah. Arul menurunkan koran. Tampak tidak nyaman. Amel, jangan lebay. Sinta hanya mendidik dia supaya lebih disiplin. Disiplin. Amel hampir berteriak. Menyuruh anak sekecil itu melipat pakaian orang dewasa, bersih-bersih rumah, sampai ada bekas goresan di tangannya. Itu bukan disiplin, Arul. Itu penindasan. Arul terdiam, tapi tidak membantah keras. Ia hanya menutup kembali korannya, seakan-akan memilih bungkam. Sinta muncul dari dapur. Wajahnya pura-pura terkejut. Astaga, Amel, kenapa teriak-teriak? Jangan buat suasana jadi kacau. Rani butuh ketenangan. Amel berbalik. Matanya tajam menatap wanita itu. Kamu yang membuat anakku menderita. Jangan pura-pura peduli. Sinta menyilangkan tangan, tidak gentar. Kalau kamu merasa tidak puas, kenapa tidak bawa Rani pergi saja? Tapi ingat, hukum berpihak pada ayahnya. Kamu tidak punya hak apa-apa. Kata-kata itu membuat hati Amel semakin hancur. Ia menatap Arul, berharap sedikit pembelaan. Namun yang ia dapatkan hanya kebisuan. Malam itu, saat hendak pamit, Amel kembali memeluk Rani. Mama janji, ini tidak akan dibiarkan begitu saja. Mama akan berjuang untuk kamu. Rani mengangguk pelan. Matanya berkaca-kaca. Jangan tinggalin aku lagi, Ma. Amel menahan tangis, mengusap pipi anaknya. Mama tidak akan tinggal diam. Ia melangkah keluar rumah dengan langkah berat. Angin malam menyapu wajahnya, membawa serta tekad yang baru lahir di hatinya. Fakta mengejutkan yang ia temukan hari ini hanya satu hal. Anaknya tidak aman di rumah itu. Dan mulai sekarang, Amel tahu, perjalanannya tidak lagi sekadar tentang kerinduan seorang ibu, melainkan perjuangan besar untuk merebut kembali hak asuh anaknya. Amel pulang dari rumah Arul dengan perasaan yang campur aduk. Malam itu ia hampir tidak bisa tidur.
Wajah Rani yang murung terus terbayang. Bekas goresan di tangan putrinya. Tatapan takut ketika Sinta muncul. Serta kalimat lirih, "Aku capek." Ma, membuat hatinya seperti diremas. Pagi berikutnya, Amel duduk termenung di meja makan. Secangkir kopi hitam di depannya sudah dingin tanpa ia sentuh. Ia tahu, cepat atau lambat, ia harus kembali menghadapi kenyataan di rumah Arul. Tidak mungkin ia membiarkan anaknya terus diperlakukan seperti itu. Sore itu, Amel kembali ke rumah Arul tanpa memberi kabar lebih dulu. Hatinya berdebar, bukan karena ragu, tetapi karena amarah yang sudah tak terbendung. Ia mengetuk pintu dengan keras. Sinta yang membuka. Alisnya terangkat tinggi. "Oh, kamu lagi," katanya dengan nada tidak senang. "Aku mau ketemu Rani," jawab Amel tegas. "Dia sedang sibuk." Sinta melipat tangan di dada. "Sibuk? Anak sekecil itu bisa sibuk apa?" Amel mendorong pintu, melangkah masuk tanpa menunggu undangan. Suasana ruang tamu tenang, terlalu tenang, sampai Amel mendengar suara dari dapur. Ia berjalan cepat ke arah sana. Begitu tiba, ia terhenti di ambang pintu. Rani sedang berdiri di kursi kecil, mencuci tumpukan piring kotor yang menumpuk di wastafel. Air sabun menetes dari tangannya yang mungil. "Rani!" seru Amel kaget, segera menghampiri. Rani menoleh panik. "Ma, aku." Amel memegang bahu putrinya, menurunkannya dari kursi. "Kenapa kamu yang disuruh mencuci ini semua?" Suaranya meninggi, tidak bisa lagi ditahan. Sinta muncul di belakang dengan wajah dingin. "Kenapa teriak-teriak? Itu cuma piring. Bukankah bagus kalau dia belajar membantu?" "Membantu?" Amel membalas dengan suara bergetar penuh amarah. "Ini bukan membantu. Kamu memperlakukan anakku seperti babu." Keributan itu membuat Arul datang. "Apalagi ini?" tanyanya jengkel. Amel langsung berbalik menatapnya. "Lihat anakmu, Arul. Rani disuruh cuci piring sampai setinggi ini. Apa kamu buta?" Arul memijat pelipisnya, tampak terganggu. "Amel, jangan lebay. Anak-anak wajar disuruh bantu pekerjaan rumah. Jangan bikin masalah setiap kali datang ke sini." Kalimat itu membuat Amel kehilangan kendali. Ia menatap Arul dengan mata basah. "Kamu tahu ini bukan hal wajar." Rani ketakutan. Ada luka di tangannya. "Dan kamu tetap diam membiarkan istrimu memperlakukannya begitu? Kamu masih pantas disebut ayah." Arul terdiam, tapi tidak menjawab. Keheningannya justru memicu ledakan lebih besar. Amel melangkah cepat ke arah Sinta. "Kamu wanita kejam," teriaknya. Tangannya bergerak, menjambak rambut Sinta dengan emosi yang sudah menumpuk. "Ah, lepas." Sinta menjerit, berusaha melepaskan diri. Pertengkaran fisik pecah di ruang dapur. Arul panik, mencoba melerai. "Amel, hentikan." Tapi Amel tak peduli. Tangannya yang bergetar karena marah tetap menggenggam kuat rambut Sinta. "Kamu berani menyiksa anakku. Aku tidak akan diam saja," katanya penuh amarah. Rani menangis keras melihat mamanya dan ibu tirinya bertengkar. "Mama, jangan. Aku takut," serunya. Suara tangisan itu akhirnya membuat Amel melepaskan genggamannya. Napasnya memburu, dadanya naik turun. Sinta segera mundur sambil merapikan rambutnya. Wajahnya merah padam penuh kebencian. "Dasar perempuan gila," maki Sinta sambil menunjuk Amel. "Kamu pikir kamu siapa datang ke rumah ini buat bikin onar?" Amel membalas dengan tatapan tajam. "Aku ibu kandung Rani. Dan aku tidak akan biarkan kamu menyentuh anakku lagi." Arul berdiri di antara mereka. Suaranya keras. "Cukup. Jangan bikin ribut di rumahku." Amel melangkah maju,
menatap Arul dengan mata penuh air. Rumahmu? Anak yang kau biarkan diperlakukan seperti pembantu itu juga rumahmu? Apa kamu sudah sebegitu butanya demi membela istrimu? Arul terdiam. Kata-kata itu menusuk. Tapi ia memilih menunduk. Amel kembali menoleh pada Rani yang masih menangis. Ia mendekap anaknya erat. Tenang sayang, Mama di sini. Mama nggak akan biarkan kamu sendirian lagi. Rani menggenggam erat baju ibunya. Tubuhnya gemetar. Jangan tinggalin aku lagi, Ma. Amel mengusap punggung anaknya. Saat itu, tekadnya semakin bulat. Ia tidak bisa lagi hanya datang sebagai tamu yang meminta izin. Ia harus bertindak. Ia menoleh pada Arul dan Sinta. Suaranya dingin, penuh ketegasan. Mulai sekarang, aku akan urus hak asuh Rani. Aku tidak peduli seberapa keras kalian menentang. Aku tidak akan biarkan anakku hancur di rumah ini. Hening panjang menyelimuti ruangan. Sinta menatap penuh benci. Arul menunduk tanpa kata. Rani masih menangis di pelukan ibunya. Tapi untuk pertama kalinya, ada secercah harapan di matanya. Amel tahu, pertarungan barunya baru saja dimulai. Pertemuan ini mungkin memecahkan kerinduan, tetapi juga menyalakan api besar yang tak bisa dipadamkan lagi. Tangisan Rani belum juga reda meski Amel sudah memeluknya erat. Malam itu suasana rumah Arul terasa berat. Arul memilih bungkam, seakan tidak ingin menambah api pertengkaran. Sinta masuk ke kamar dengan wajah masam, masih menyimpan dendam atas insiden jambak-jambakan tadi. Amel membawa Rani ke ruang tamu, menjauhi tatapan penuh kebencian dari Sinta. Ia mendudukkan anaknya di sofa, kemudian berlutut di hadapannya. Dengan lembut, ia mengusap pipi basah anaknya. Sayang, ceritakan pada Mama, apa yang sebenarnya terjadi selama kamu tinggal di sini? Suara Amel bergetar, matanya tak lepas dari sorot mata Rani yang penuh keraguan. Rani menunduk. Jari-jarinya memainkan boneka kelinci yang semalam diberikan Amel. Aku takut, Ma, katanya lirih. Takut sama siapa? Rani mengangkat wajahnya perlahan. Ada air mata yang kembali jatuh. Sama Tante Sinta. Hati Amel mencelos. Ia berusaha menahan gejolak emosi agar tidak meledak di depan anaknya. Kenapa takut? Sayang, apa yang dia lakukan padamu? Butuh waktu lama sampai akhirnya Rani berani berbicara. Kata-katanya terputus-putus, namun cukup jelas untuk membuat dada Amel sesak. Kalau aku nggak cepat-cepatan bersihin rumah, Tante marah. Kalau piring belum selesai aku cuci, dia cubit tanganku. Kadang kalau aku salah lipat baju, dia bilang aku bodoh. Aku nggak berani cerita sama ayah, soalnya ayah selalu diam aja. Amel menutup mulut dengan tangannya sendiri, berusaha tidak menangis di depan putrinya. Namun air mata tetap mengalir tanpa bisa dicegah. Ia meraih Rani ke dalam pelukannya lagi. Astaga, Rani, maafkan Mama. Mama nggak tahu kamu mengalami semua ini. Rani menenggelamkan wajahnya di bahu Amel. Aku kangen Mama setiap malam. Aku pengen tinggal sama Mama lagi. Arul akhirnya muncul, berdiri canggung di ambang pintu ruang tamu. Ia sempat mendengar sebagian cerita Rani. Wajahnya kaku, penuh rasa bersalah, tapi juga bingung. Amel, katanya lirih. Amel menoleh tajam. Dengar sendiri, kan, Arul? Anak kita bilang dia disiksa di rumah ini. Kamu masih mau bilang itu hanya disiplin? Arul terdiam. Ia menunduk, seolah tak sanggup menatap mata Amel ataupun Rani. Sinta, yang berdiri tak jauh, menyahut sinis. Jangan lebay. Anak kecil suka melebih-lebihkan. Itu hanya caraku mendidik dia. Didik. Amel hampir berteriak.
Mendidik bukan berarti memperlakukan anak seperti pembantu dan menghancurkan harga dirinya. Rani memeluk Amel lebih erat. Tubuhnya gemetar. Aku beneran takut sama tante. Ayah, aku nggak mau tinggal di sini lagi. Kata-kata itu menghantam hati Arul. Untuk pertama kalinya, ia mendengar langsung dari mulut putrinya sendiri. Wajahnya memucat, bibirnya bergetar. Namun ia tetap tidak mampu mengambil sikap. Sinta meliriknya dengan tatapan tajam, seolah menuntut dukungan. Amel menatap pemandangan itu dengan getir. Ia tahu, Arul terjebak di antara dua pihak. Tapi bagi Amel, tidak ada alasan apapun yang bisa membenarkan sikap diam seorang ayah melihat anaknya menderita. Malam semakin larut. Amel memutuskan untuk menidurkan Rani lebih dulu. Ia mengantar anak itu ke kamar mungilnya. Setelah memastikan Rani berbaring dengan boneka kelinci di pelukan, Amel duduk di sisi ranjang. Sayang, Mama janji, semua ini akan segera berakhir. Kamu nggak akan terus-terusan seperti ini. Rani menatap ibunya dengan mata merah. Bener, Mama bakal bawa aku pergi. Amel mengusap pipinya, mengangguk mantap. Iya, Mama akan rebut hak asuhmu. Kamu akan tinggal bersama Mama lagi, sayang. Anak itu tersenyum tipis, lalu menutup mata. Namun senyuman itu tidak sepenuhnya menghapus luka yang sudah terlanjur dalam. Amel tahu, luka di hati anaknya tidak akan sembuh hanya dengan janji. Ketika Amel keluar kamar, ia masih mendapati Arul duduk di ruang tamu, tampak termenung. Sinta sudah masuk kamar dengan wajah kesal. Arul, suara Amel tegas. Aku tidak akan tinggal diam. Aku akan bawa masalah ini ke pengadilan. Anak kita butuh perlindungan, dan jelas dia tidak mendapatkannya di sini. Arul mendongak, matanya sayu. Amel, jangan gegabah. Gegabah. Amel melangkah mendekat. Gegabah itu kamu, Arul. Membiarkan anak kita menderita hanya karena kamu terlalu penakut menghadapi istrimu. Arul terdiam, bibirnya kaku. Tidak ada pembelaan, tidak ada bantahan. Amel menoleh ke arah kamar Rani. Aku sudah dengar sendiri dari mulutnya. Luka itu nyata. Ketakutan itu nyata. Dan aku akan pastikan dia tidak merasakannya lagi. Malam itu, Amel pulang dengan hati penuh luka, sama seperti anaknya. Ia tahu, pertempuran besar menantinya. Tapi tekadnya tidak bisa lagi digoyahkan. Rani sudah mengungkapkan segalanya, dan itu lebih dari cukup menjadi alasan untuk memperjuangkan haknya sebagai ibu. Di perjalanan pulang, Amel berbisik pada dirinya sendiri, seolah sedang berbicara dengan anaknya. Mama janji, Rani, Mama akan sembuhkan luka di hatimu. Mama akan bawa kamu pulang. Dan janji itu, bagi Amel, adalah sumpah yang tidak akan pernah ia hianati. Keesokan harinya, suasana rumah Arul masih tegang sejak malam sebelumnya. Amel datang lebih awal dari biasanya. Kali ini ia tidak berniat sekadar menjenguk, melainkan berbicara serius. Ketika mobilnya berhenti di depan rumah, langkahnya mantap meski hatinya penuh gejolak. Begitu pintu terbuka, Sinta sudah berdiri dengan tatapan dingin. Oh, kamu lagi, ucapnya ketus, seolah kunjungan Amel hanyalah gangguan. Aku mau bicara dengan Arul, jawab Amel singkat, berusaha menahan amarah. Sinta mendengus, lalu berbalik ke dalam. Tak lama kemudian, Arul muncul. Wajahnya terlihat lelah. Jelas ia menghindari konflik baru. Amel, kita bisa bicara baik-baik, kan? Katanya dengan nada hati-hati. Amel menatapnya tajam. Baik-baik? Kamu diam saja saat anak kita diperlakukan seperti budak. Kamu pikir aku masih bisa bicara dengan nada halus? Arul menarik napas panjang, mencoba bersabar. Aku tahu kamu marah.
Tapi masalah ini jangan dibesar-besarkan. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Amel memotong dengan suara meninggi. Jangan dibesar-besarkan, Arul. Ini tentang Rani. Tentang luka yang ada di hatinya. Apa kamu benar-benar tidak peduli? Pertengkaran pun mulai meletup. Sinta yang sejak tadi berdiri di samping Arul, tidak tahan untuk ikut campur. Sudahlah, Amel. Kamu terlalu manja sama anak itu. Semua anak butuh didikan keras biar nggak jadi lembek. Aku hanya mengajarkan disiplin. Amel berbalik menatap Sinta. Emosinya meledak. Disiplin? Jangan membolak-balikan kata. Kamu menyiksa Rani. Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana dia gemetar setiap kamu bicara. Itu bukan didikan. Itu kekejaman. Sinta membalas dengan suara tinggi. Kamu saja yang gagal jadi ibu. Kalau kamu benar-benar peduli, kenapa dulu kamu tinggalkan dia sama Arul? Kenapa bukan kamu yang mengasuhnya sejak awal? Ucapan itu menusuk Amel seperti pisau. Wajahnya memerah, bukan hanya karena marah, tapi juga rasa bersalah yang terungkit. Namun ia tidak ingin Sinta menang. Aku memang salah di masa lalu, balas Amel dengan suara bergetar. Tapi sekarang aku tidak akan ulangi kesalahan itu. Aku akan bawa Rani pulang, apapun caranya. Arul akhirnya bersuara, mencoba menghentikan. Cukup, jangan ribut di depan rumah orang. Namun justru kata-katanya membuat Amel semakin marah. Rumah orang? Arul, ini juga rumah Rani, anak kita. Jangan lupakan itu. Kalau kamu masih punya hati sebagai ayah, kamu harus berdiri untuknya, bukan hanya bersembunyi di balik kata-kata, cukup. Rani, yang sejak tadi mendengar dari balik pintu kamarnya, akhirnya muncul. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Ayah, jangan marah sama mama, ucapnya lirih. Suasana hening sejenak. Rani berdiri di antara mereka bertiga. Tubuhnya kecil tapi keberaniannya jelas. Aku cuma mau tinggal sama mama. Aku nggak kuat lagi di sini. Kata-kata itu membuat Arul terdiam. Matanya berkedip cepat. Hatinya diguncang. Sinta, sebaliknya, langsung menyambar lengan Rani dengan kasar. Hei, jangan kurang ajar. Refleks, Amel melangkah maju, menepis tangan Sinta. Jangan pernah sentuh anakku dengan cara seperti itu lagi, teriaknya. Pertengkaran kembali pecah. Suara mereka bertiga memenuhi ruang tamu. Semakin keras, semakin panas. Rani menangis keras di tengah pertengkaran itu. Arul. Amel menjerit. Lihat sendiri. Ini istrimu. Dia berani kasar sama anakmu di depan matamu. Masih mau kamu diam saja? Arul akhirnya meledak juga. Sinta, cukup. Jangan tarik-tarik Rani seperti itu. Sinta terperangah. Wajahnya memerah karena merasa dikhianati. Kamu bela dia? Bela anak itu? Atau bela mantanmu? Arul mengusap wajahnya dengan frustasi. Ini bukan soal Amel. Ini soal Rani. Aku nggak bisa pura-pura nggak lihat lagi. Amel menunduk, memeluk Rani yang masih menangis. Dengar, Rani, Mama ada di sini. Mama nggak akan biarkan siapapun menyakitimu lagi. Sinta masih berteriak, melampiaskan kekesalannya. Kamu pikir gampang rebut hak asuh anak? Kita lihat siapa yang akan menang di pengadilan. Amel. Amel menatapnya tanpa gentar. Silakan. Aku siap berjuang. Karena kali ini, aku tidak sendirian. Rani juga sudah memilih. Pertengkaran itu berakhir tanpa solusi. Namun satu hal jelas, api yang sudah membara kini semakin besar. Hubungan mereka tidak lagi sekadar renggang, melainkan pecah berkeping-keping. Arul tahu ia harus menentukan sikap.
Sementara Amel semakin yakin bahwa jalur hukum adalah satu-satunya jalan keluar. Di pelukan ibunya, Rani masih terisak, tetapi ada rasa lega kecil. Setidaknya, untuk pertama kalinya, ayahnya tidak sepenuhnya diam. Amel mengecup rambut putrinya. Sabar, sayang. Pertarungan ini baru dimulai. Tapi Mama janji, kita akan menang. Malam itu, Amel duduk sendirian di ruang tamunya. Lampu meja menyala redup, hanya memberikan cahaya samar yang menyorot wajahnya yang muram. Cangkir teh yang sejak tadi ia buat sudah dingin, tak tersentuh. Ia memandangi foto Rani yang tersenyum di bingkai kecil di meja, lalu menghela napas panjang. Di kepalanya, suara tangisan Rani dan wajah pucatnya saat mengaku takut pada Sinta terus terngiang. Sejak percakapan terakhir di rumah Arul, Amel merasa dadanya seperti dihimpit beban yang tak tertahankan. Ia tahu, waktunya untuk mengambil keputusan besar sudah tiba. Kalau aku terus membiarkan Rani di sana, aku sama saja mengkhianati dia, gumam Amel lirih, matanya mulai berkaca-kaca. Beberapa jam sebelumnya, ia sempat menerima telepon dari sahabat lamanya, Dina. Dina adalah seorang pengacara yang cukup disegani. Begitu mendengar kisah Amel, sahabatnya itu langsung memberikan saran serius. Amel, ini nggak bisa dibiarkan. Kamu harus gugat hak asuh. Dari cerita kamu, jelas anakmu mengalami kekerasan psikis bahkan fisik. Itu cukup kuat untuk dijadikan dasar hukum. Suara Dina terdengar tegas di seberang telepon. Tapi, Din, Amel ragu-ragu. Arul itu ayahnya. Bagaimanapun juga, Rani juga butuh ayah. Aku takut kalau nanti dia merasa kehilangan. Dina terdiam sejenak sebelum menjawab. Aku paham perasaanmu. Tapi coba lihat kenyataan. Apa Arul melindungi Rani? Atau malah membiarkan istrinya memperlakukan anakmu semena-mena? Kadang, keputusan berat harus diambil demi keselamatan anak. Jangan pikirkan perasaan Arul dulu, pikirkan Rani. Kata-kata itu menghujam hati Amel. Ia tahu Dina benar. Namun tetap saja, keputusan ini bukan hal mudah. Di sisi lain, Arul juga bergulat dengan hatinya sendiri. Malam itu, ia duduk di ruang kerjanya, menatap foto Rani yang terpajang di meja. Ingatan tentang ucapan putrinya siang tadi membuatnya goyah. Aku cuma mau tinggal sama Mama. Aku nggak kuat lagi di sini. Arul menutup mata, meremas kepalanya. Perasaan bersalah menyesak di dadanya. Ia tahu Amel benar. Diamnya selama ini telah membuat Rani semakin menderita. Tapi jika ia mengizinkan Amel membawa Rani, bukankah itu artinya ia menyerah sebagai seorang ayah? Kenapa aku begitu pengecut? Bisiknya pada diri sendiri. Suara pintu terbuka memecah lamunannya. Sinta masuk dengan wajah masam. Kamu serius mau biarin Amel rebut anak itu? Arul menatapnya sekilas, lalu menghela napas. Sinta, tolong hentikan sikapmu ke Rani. Dia bukan pembantu. Dia anakku. Sinta mendengus sinis. Anakmu? Anakmu sama mantanmu maksudmu? Jangan lupa sekarang kamu punya aku. Kalau kamu terlalu lembek, anak itu nggak akan pernah belajar disiplin. Kata-kata Sinta membuat Arul semakin bingung. Hatinya terombang-ambing. Ia berada di antara mempertahankan rumah tangganya atau menyelamatkan putrinya. Keesokan paginya, Amel menjemput Rani ke sekolah. Di dalam mobil, ia melihat anak itu duduk lesu, matanya sayu. Sayang, semalam kamu tidur nyenyak? Tanya Amel lembut. Rani menggeleng pelan. Aku mimpi buruk lagi. Mimpinya Tante Sinta marah terus. Hati Amel kembali tercabik. Ia menggenggam tangan kecil putrinya erat. Mama janji, mimpi buruk itu akan segera berakhir. Tapi kamu harus kuat. Ya, apapun yang terjadi nanti, ingat kalau Mama selalu ada buat kamu.
Rani menatap ibunya dengan mata basah, seakan mengerti bahwa ada sesuatu besar yang akan terjadi. Aku percaya sama Mama. Malam itu, Amel akhirnya menulis surat singkat di buku catatannya. Surat itu bukan untuk dikirim, tapi lebih sebagai janji pada dirinya sendiri. Rani, Mama tahu ini keputusan berat. Tapi Mama tidak bisa lagi membiarkan kamu tinggal di rumah yang membuatmu menangis setiap malam. Mungkin nanti kamu akan merindukan ayah. Tapi Mama janji akan tetap biarkan kamu bertemu dia. Mama hanya ingin kamu tumbuh dengan bahagia, tanpa rasa takut. Besok, Mama akan mulai langkah besar itu. Demi kamu, sayang. Setelah menulis, Amel menutup buku catatannya dan menarik napas panjang. Air matanya mengalir, tapi kali ini bukan hanya karena sedih, melainkan juga karena tekad. Keesokan harinya, Amel menemui Dina di kantor hukum tempat sahabatnya bekerja. Mereka duduk berhadapan di ruang rapat kecil. Tumpukan dokumen sudah disiapkan di meja. Kalau kamu sudah yakin, kita bisa mulai proses ini. Tapi kamu harus siap, Mel. Sinta pasti akan melawan habis-habisan. Bahkan mungkin Arul juga. Proses hukum gak pernah mudah. Amel menggenggam tangannya sendiri, berusaha meredam gemetar. Aku tahu, Din. Aku sudah siap. Aku tidak mau Rani tumbuh dengan luka batin yang lebih dalam. Kalau harus berjuang di pengadilan, aku akan lakukan. Dina menatapnya lekat-lekat, lalu mengangguk. Baik, besok kita ajukan gugatan hak asuh. Saat Amel pulang, ia menatap langit senja dari balik jendela mobil. Langit berwarna jingga, seperti memberi pertanda sebuah babak baru akan dimulai. Rani, bisiknya pelan. Mama sudah putuskan. Kamu akan pulang bersama Mama. Apapun risikonya. Dan dengan keputusan itu, Amel tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia baru saja melangkah ke medan perang terbesar dalam hidupnya, memperjuangkan kebahagiaan anaknya, meski harus melawan mantan suami dan istrinya. Pagi itu, Amel bangun lebih awal dari biasanya. Matanya masih sembab karena kurang tidur, namun hatinya sudah dipenuhi dengan tekad. Hari ini menjadi awal dari babak baru dalam hidupnya. Hari pertama langkah hukum untuk merebut hak asuh Rani dari tangan Arul dan Sinta. Ia berdiri di depan cermin, merapikan kerudung dengan hati bergetar. Ini bukan tentang aku atau Arul, bisiknya pada bayangan sendiri. Ini tentang Rani, tentang masa depan anakku. Sebelum berangkat, ia menghampiri kamar Rani yang malam itu menginap di rumahnya. Rani masih terlelap. Wajah kecilnya damai untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Amel mengusap rambutnya lembut. Tidurlah, sayang. Mama akan berjuang untukmu. Di kantor hukum, Dina sudah menunggunya dengan setumpuk berkas. Kamu siap? Tanya Dina begitu Amel masuk. Amel mengangguk, meski dalam hatinya gemetar. Aku harus siap. Aku nggak punya pilihan lain. Dina tersenyum tipis, mencoba menenangkan. Bagus. Ingat, proses ini panjang. Sinta dan Arul pasti akan melawan. Tapi kita punya bukti. Laporan psikolog tentang kondisi Rani, kesaksian tetangga yang pernah lihat dia diperlakukan kasar, dan tentu saja cerita Rani sendiri. Itu modal besar. Amel menarik napas panjang. Mendengar semuanya terasa menakutkan sekaligus meneguhkan tekad. Aku percaya sama kamu, Din. Tolong jangan biarkan aku goyah. Sementara itu, di rumah Arul, suasana mencekam. Sinta baru saja membaca surat panggilan pengadilan yang diserahkan oleh seorang petugas. Wajahnya memerah, tangan bergetar menahan amarah. Arul, lihat ini, serunya sambil melemparkan surat itu ke meja. Mantanmu gugat kita. Dia mau ambil anak itu. Arul memungut surat itu, membacanya dengan ekspresi yang sulit ditebak.
Hatinya sudah menduga hal ini akan datang, tapi tetap saja rasanya menyesakan. Aku tahu suatu saat dia bakal lakukan ini, gumamnya pelan. Sinta menatapnya dengan penuh amarah. Dan kamu cuma diam. Kamu harus melawan. Kalau anak itu diambil Amel, berarti dia menang. Apa kamu rela dipermalukan mantan istrimu? Arul menutup mata. Kepalanya terasa berat. Ini bukan soal Amel. Ini soal Rani. Namun Sinta tak peduli. Kalau kamu menyerah, aku yang akan maju. Aku nggak akan biarkan perempuan itu seenaknya. Hari-hari berikutnya, Amel benar-benar merasakan apa arti perjuangan. Ia bolak-balik menemui psikolog anak untuk menyiapkan keterangan kondisi Rani, mengumpulkan bukti dari tetangga sekitar rumah Arul, hingga mencatat setiap detail perlakuan buruk yang pernah dilihatnya langsung. Kadang rasa lelah hampir membuatnya menyerah. Pernah suatu malam, ia menangis di kamar mandi setelah seharian sibuk mengurus dokumen sambil tetap bekerja. Apa aku kuat? Tanyanya pada dirinya sendiri. Namun setiap kali ia melihat Rani tertawa kecil saat bermain di rumahnya, keyakinannya kembali. Ya, aku kuat. Karena aku melakukannya untukmu. Pertemuan pertama di pengadilan akhirnya tiba. Amel duduk di kursi panjang, tangannya menggenggam erat map berisi dokumen. Dina duduk di sampingnya, memberikan kekuatan. Ruang sidang terasa dingin, bukan hanya karena pendingin ruangan, tapi juga karena tatapan tajam Sinta yang terus menembusnya. Arul duduk di samping istrinya. Wajahnya tegang namun tidak seagresif Sinta. Ketika hakim memasuki ruangan, semua berdiri. Detik itu juga, jantung Amel berdegup kencang. Ia tahu, inilah titik awal perjuangan panjang yang akan menentukan nasib anaknya. Hakim mulai membacakan perkara. Suara itu bergema di seluruh ruangan, menegaskan bahwa ini bukan lagi sekadar perselisihan rumah tangga, melainkan pertarungan hukum yang sah. Amel menatap lurus ke depan, menahan air mata. Dalam hatinya ia berdoa, Tuhan, beri aku kekuatan. Jangan biarkan aku gagal. Rani butuh aku. Di luar gedung pengadilan setelah sidang perdana, Amel sempat berpapasan dengan Arul. Untuk sesaat, mata mereka bertemu. Ada banyak hal yang ingin ia katakan, tapi lidahnya keluh. Arul yang lebih dulu bicara. Amel, aku nggak mau kita jadi musuh. Tapi kenapa harus sejauh ini? Amel menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Karena aku ibu, Rul. Dan seorang ibu nggak akan diam melihat anaknya terluka. Aku harap kamu bisa mengerti. Arul menunduk. Wajahnya penuh dilema. Sementara Sinta menarik lengannya kasar. Jangan dengarkan dia. Kita harus menang. Arul. Amel menatap punggung mereka yang menjauh, lalu memeluk map di dadanya erat-erat. Ia tahu perjuangannya baru saja dimulai, dan jalan yang harus ditempuh masih panjang. Namun ada satu hal yang ia yakini sepenuhnya. Ia tidak akan berhenti sampai Rani benar-benar berada di sisinya. Malam itu, di rumah, Amel memeluk Rani erat-erat sebelum tidur. Mama janji, ini baru langkah pertama. Tapi Mama akan terus berjuang sampai kamu bisa tinggal bersama Mama selamanya. Rani mengangguk kecil, memejamkan mata di pelukan ibunya. Dan di balik air matanya, Amel merasakan api tekad yang semakin menyala. Hari-hari setelah sidang perdana berjalan begitu berat bagi Amel. Bukan hanya karena ia harus mempersiapkan bukti tambahan untuk pengadilan, tetapi juga karena tekanan datang dari berbagai arah, seakan seluruh dunia ingin menguji keteguhannya. Pagi itu, ketika Amel menjemput Rani ke sekolah, beberapa ibu-ibu di depan gerbang berbisik-bisik sambil melirik ke arahnya. Tatapan mereka tajam, seolah menilai setiap langkahnya. Itu Amel, kan? Yang lagi ribut perebutan hak asuh. Suara samar terdengar. Kasihan anaknya, jadi bahan gosip satu kampung. Balas yang lain. Amel pura-pura tidak mendengar.
Meski hatinya perih, ia menggenggam tangan Rani lebih erat. Jangan pedulikan orang lain. Sayang, kita jalan saja. Namun Rani menunduk. Wajahnya muram. Mama, teman-teman di sekolah pada nanya. Mereka bilang ayah dan mama berantem rebutin aku. Aku capek. Amel berlutut di hadapan putrinya, menatap matanya dengan lembut. Aku tahu ini berat, Rani, tapi percayalah, semua yang mama lakukan demi kamu. Suatu hari nanti, kamu akan mengerti kenapa mama berjuang seperti ini. Tak hanya tetangga dan orang-orang di sekolah, tekanan juga datang dari keluarga Amel sendiri. Malam itu, saat makan malam di rumah ibunya, suara serak sang ibu terdengar penuh kecemasan. Amel, apa kamu yakin dengan jalan yang kamu pilih? Menggugat mantan suami itu bukan perkara kecil. Keluarga Arul pasti akan melawan. Kamu sanggup menghadapi semua ini? Amel menaruh sendok perlahan, menatap wajah ibunya yang penuh keriput karena usia. Aku tahu ini tidak mudah, Bu. Tapi aku tidak bisa diam. Rani butuh aku. Sang ibu menghela napas panjang. Ibu hanya takut kamu makin tersakiti. Gosip sudah kemana-mana. Orang bicara macam-macam. Amel, ada yang bilang kamu hanya iri karena Arul sudah bahagia dengan Sinta. Amel terdiam. Jantungnya terasa diremas. Ia tahu dunia di luar sana tidak akan pernah benar-benar paham. Aku tidak peduli apa kata orang, Bu. Akhirnya ia menjawab. Yang aku tahu, Rani tidak bahagia di sana. Itu cukup bagiku untuk bertahan. Sementara itu, tekanan terbesar justru datang dari pihak Arul dan Sinta. Sinta tampaknya sengaja menyebarkan kabar miring ke tetangga. Ia bercerita seakan-akan Amel hanya ingin merusak rumah tangganya. Suatu sore, Amel mendapat telepon dari seorang teman lama. Mel, aku cuma mau kasih tahu. Sinta ngomong ke orang-orang kalau kamu rebut anak bukan karena peduli, tapi karena masih sakit hati sama Arul. Katanya kamu gak rela lihat mereka bahagia. Amel terdiam, menggigit bibirnya kuat-kuat. Ia sudah menduga hal ini akan terjadi, tapi mendengarnya langsung tetap membuat dadanya sesak. Biar saja, jawabnya akhirnya. Kebenaran akan terlihat di pengadilan. Namun tekanan itu semakin nyata ketika Amel kembali ke rumah ibunya dan menemukan beberapa tetangga tengah bergosip di depan gerbang. Begitu ia lewat, suara mereka terdengar jelas. Kasihan Arul, dapat mantan istri yang masih mau campur tangan. Padahal kalau dipikir-pikir, anak itu lebih pantas ikut ayahnya. Ibunya kan sibuk kerja. Amel menunduk, mencoba menahan air mata. Tapi begitu masuk rumah, ia akhirnya meledak, menangis di sofa. Rani yang baru saja pulang sekolah, kaget melihat ibunya begitu rapuh. Mama, kenapa? Tanyanya polos. Amel menghapus air matanya cepat-cepat. Ia tidak ingin Rani melihat kelemahannya. Tidak apa-apa, sayang. Mama cuma capek. Namun dalam hati ia bersumpah, tekanan ini tidak boleh menghentikannya. Justru semakin banyak yang meremehkannya, semakin besar tekadnya untuk membuktikan bahwa seorang ibu sanggup melawan apapun demi anaknya. Sementara itu, Arul sendiri juga mendapat tekanan, meski berbeda bentuknya. Ayahnya, Pak Hendra, memanggilnya untuk bicara serius. Arul, kamu ini laki-laki. Jangan biarkan mantan istri mengatur hidupmu. Kalau dia mau ambil anak, lawan. Jangan lemah. Arul menghela napas panjang. Pak, ini bukan soal aku melawan Amel. Ini soal kebahagiaan Rani. Aku juga bingung. Pak Hendra menatapnya tajam. Bingung? Anak harus ikut ayahnya. Titik. Jangan bikin malu keluarga. Arul terdiam. Tekanan dari keluarganya membuat pikirannya semakin kalut. Malam itu,
Amel menulis catatan di buku hariannya, sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan. Tulisannya bergetar, namun penuh tekad. Aku tahu orang-orang menilaiku. Mereka tidak melihat luka Rani, hanya gosip dan citra. Tapi aku tidak akan menyerah. Biarlah mereka mencemooh, asalkan suatu hari Rani bisa tersenyum tanpa takut lagi. Aku akan melawan, walau harus seorang diri. Ia menutup buku itu dengan mata basah, lalu memandangi Rani yang tertidur pulas di ranjang. Senyum kecil muncul di wajahnya. Tekanan dari luar boleh datang, tapi hatiku akan tetap berdiri untukmu, nak, bisiknya lirih. Dan di tengah badai gosip, ancaman, serta tatapan meremehkan, Amel justru menemukan kekuatan barunya, cinta seorang ibu yang tak tergoyahkan. Ruang sidang hari itu terasa berbeda. Udara dingin dari pendingin ruangan tidak mampu meredakan ketegangan yang menyelimuti setiap orang di dalamnya. Amel duduk di kursi penggugat dengan jemari yang saling menggenggam erat. Pandangannya sesekali beralih ke arah Rani yang duduk beberapa meter darinya, ditemani seorang petugas pengadilan anak. Hari ini, untuk pertama kalinya, suara Rani akan didengar secara resmi. Hakim memutuskan perlu mendengar langsung dari mulut sang anak tentang bagaimana ia merasa tinggal bersama Arul dan Sinta, juga bagaimana hubungannya dengan Amel. Bagi Amel, ini adalah momen penting yang bisa menjadi penentu. Namun, di sisi lain, ia juga khawatir bagaimana beban sebesar ini akan ditanggung oleh putrinya yang baru berusia 10 tahun. Hakim, seorang pria parubaya dengan sorot mata tenang, menunduk ke arah Rani. Rani, jangan takut. Di sini kamu boleh bercerita apa adanya. Tidak ada yang akan marah padamu. Yang kami ingin tahu hanya apa yang kamu rasakan. Mengerti, nak? Rani mengangguk pelan. Kedua tangannya saling meremas rok seragam sekolahnya. Matanya berkeliling, seakan mencari wajah yang bisa memberinya kekuatan. Ia menemukan tatapan Amel, penuh harap namun juga lembut. Amel tersenyum, memberi isyarat agar ia berani. Rani, Hakim melanjutkan dengan suara ramah. Kamu tinggal bersama siapa sekarang? Dengan ayah, jawab Rani lirih. Suaranya hampir tak terdengar, namun cukup jelas di ruang sidang yang hening itu. Lalu, bagaimana kehidupanmu di rumah ayah? Pertanyaan itu membuat Rani terdiam lama. Bibir mungilnya bergetar, seolah ada sesuatu yang menyesakkan dadanya. Semua orang menunggu, bahkan Sinta yang duduk di samping Arul tampak menegang, wajahnya kaku. Aku sering disuruh-suruh sama Bu Sinta. Akhirnya Rani membuka suara. Aku yang cuci piring, bersihkan kamar, jemur pakaian. Kalau aku salah sedikit, aku dimarahi. Kadang dipukul dengan sapu. Suasana ruangan mendadak riuh. Beberapa orang terperanjat, sementara Arul tampak pucat. Sinta buru-buru berdiri, protes keras. Itu tidak benar. Anak itu bohong. Dia cuma dipengaruhi oleh ibunya. Hakim mengetuk palu, menenangkan. Tenang, Bu Sinta. Biarkan anak selesai bicara. Jangan menyela. Rani menunduk. Air matanya mulai jatuh. Aku takut di rumah itu. Ayah sering diam saja kalau Bu Sinta marah. Aku cuma mau merasa aman. Aku lebih nyaman kalau sama Mama. Mama selalu dengarkan aku. Mama nggak pernah marah kasar. Aku cuma ingin tinggal sama Mama. Kata-kata itu pecah dalam tangisan yang tak lagi bisa ditahan. Amel spontan meneteskan air mata. Hatinya terasa hancur sekaligus lega. Hancur karena harus mendengar betapa berat beban kecil yang ditanggung putrinya. Lega karena akhirnya suara Rani terdengar dengan jelas, tanpa ada yang bisa membantah. Arul menunduk. Wajahnya penuh rasa bersalah. Sementara Sinta tampak tidak terima. Bibirnya bergetar mencoba menahan diri, tapi sorot matanya jelas menunjukkan amarah. Hakim kembali menatap Rani dengan lembut.
Jadi, kamu ingin tinggal bersama ibumu, ya? Rani mengangguk sambil mengusap air matanya. Iya, Pak. Aku ingin sama Mama. Suasana setelah sidang usai masih tegang. Amel menghampiri Rani yang baru saja keluar dari ruang sidang dengan petugas pendamping. Ia langsung memeluk putrinya erat. Kamu berani sekali. Sayang, Mama bangga padamu. Rani menyembunyikan wajahnya di pelukan Amel. Aku takut. Tapi aku nggak tahan lagi. Aku cuma mau sama Mama. Air mata Amel jatuh di rambut putrinya. Ia mengusap punggungnya dengan lembut. Sudah, kamu tidak sendirian lagi. Mama akan pastikan kamu aman. Tak jauh dari mereka, Arul berdiri mematung. Ia mendengar setiap kata yang keluar dari mulut anaknya, dan itu membuat dadanya terasa dihantam berkali-kali. Hatinya terbelah antara kesetiaannya pada istrinya sekarang atau cintanya pada darah dagingnya sendiri. Arul, suara Amel terdengar tegas namun penuh luka. Kau dengar sendiri apa yang Rani katakan. Kau masih bisa diam. Arul mengangkat wajahnya perlahan. Ada air bening di sudut matanya. Namun sebelum ia bisa menjawab, Sinta datang menarik lengannya dengan kasar. Jangan dengarkan anak itu. Dia dipengaruhi Amel. Kamu nggak boleh kalah. Rul. Arul hanya terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak bisa membela Sinta. Malamnya, Amel kembali ke rumah dengan hati yang lebih mantap. Tekanan dari luar memang berat, tetapi suara Rani hari ini memberi kekuatan baru baginya. Ia tahu, kini bukan hanya dirinya yang berjuang. Putrinya juga sudah berani menyuarakan apa yang ia rasakan. Itu adalah bukti tak terbantahkan. Di kamar, Amel menatap wajah Rani yang tertidur pulas di sampingnya. Senyum tipis muncul di wajahnya. Terima kasih sudah berani bicara. Nak, suaramu adalah kekuatan Mama. Bersama-sama, kita pasti bisa melewati ini. Ia mengecup kening anaknya, lalu menatap langit-langit kamar dengan mata basah. Meski jalan masih panjang, ia yakin satu hal, tidak ada yang lebih kuat dari suara seorang anak yang jujur. Dan suara itu kini bergema di hatinya, menjadi alasan untuk terus melangkah tanpa gentar. Hari-hari setelah sidang di mana suara Rani terdengar, menjadi masa yang penuh gejolak. Amel masih mengingat jelas wajah pucat Arul ketika mendengar putri mereka mengungkapkan semua perlakuan buruk Sinta di depan hakim. Namun, yang paling sulit diabaikan adalah sorot mata Sinta saat itu. Mata yang penuh kemarahan, dendam, dan rasa terhina. Amel tahu, Sinta tidak akan diam begitu saja. Suatu sore, ketika Amel baru saja menutup toko kecilnya, ia menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. Hati-hati, orang-orang akan segera tahu siapa dirimu sebenarnya. Kau bukan ibu yang baik seperti yang kau pamerkan. Amel tertegun. Jantungnya berdebar. Instingnya langsung mengatakan bahwa ini ulah Sinta. Dan benar saja, tidak lama kemudian, kabar-kabar miring mulai beredar di lingkungannya. Beberapa tetangga mendadak dingin. Bahkan ada yang menatapnya dengan tatapan mencurigakan. Katanya Amel dulu selingkuh, makanya Arul menceraikan dia, bisik seorang ibu-ibu di warung ketika Amel lewat. Ada juga yang bilang dia meninggalkan Rani sejak kecil, sahut yang lain. Amel merasa darahnya naik ke kepala. Itu semua tidak benar. Ia tidak pernah berselingkuh, tidak pernah meninggalkan anaknya. Justru dialah yang berjuang mati-matian setelah perceraian. Di rumah, Amel memandang Rani yang sedang belajar. Sayang, kalau ada temanmu di sekolah yang bilang aneh-aneh tentang Mama, jangan percaya ya. Itu fitnah. Rani mengangkat wajahnya. Memang kenapa? Amel menarik napas panjang. Ia enggan membebani putrinya dengan semua kebencian yang disebarkan Sinta. Enggak apa-apa. Mama cuma mau kamu tahu. Mama selalu sayang sama kamu.
Jangan pernah ragukan itu. Sementara itu, Sinta di rumah Arul sedang menyusun langkahnya. Rasa terhina karena disudutkan di persidangan membuatnya kehilangan kendali. Ia menyewa orang untuk menyebarkan fitnah tentang Amel di media sosial. Postingan-postingan palsu bermunculan, menuduh Amel sebagai ibu yang egois, wanita yang tidak bermoral, bahkan memanipulasi anaknya untuk menang hak asuh. Arul mulai gelisah melihat kelakuan istrinya. "Sinta, apa kau yang bikin semua ini? Aku lihat ada akun-akun palsu menyerang Amel. Jangan bilang itu ulahmu." Sinta menatap suaminya dengan sorot mata tajam. "Kalau iya, kenapa? Dia sudah mempermalukan aku di depan hakim. Dia mengadu domba anak kita melawan aku. Aku tidak akan tinggal diam." Arul menghela napas berat. "Tapi itu salah, Sin. Itu hanya akan membuat keadaan makin buruk." "Buruk untuk siapa? Untuk dia? Bagus. Biarkan orang-orang tahu wajah aslinya." "Aku tidak peduli," bentak Sinta. Fitnah itu berdampak cepat. Suatu pagi, Amel dipanggil ke sekolah Rani. Kepala sekolah ingin membicarakan kabar yang beredar. "Bu Amel, kami mendapat laporan dari beberapa orang tua. Mereka khawatir dengan gosip yang mengatakan ibu tidak layak menjadi wali anak. Kami harus memastikan hal ini tidak memengaruhi psikologis Rani." Amel merasa tercekik. Ia berusaha tegar, menjelaskan dengan hati-hati bahwa semua itu fitnah. Namun, ia bisa merasakan betapa gosip keji itu sudah merembes kemana-mana. Di perjalanan pulang, Amel menggenggam tangan Rani erat-erat. "Kamu jangan khawatir, Nak. Semua ini cuma sementara. Kebenaran pasti akan menang." Rani mengangguk, meski wajahnya muram. "Aku percaya Mama." Malam itu, Amel duduk di meja kerjanya. Ia menatap layar ponsel, membaca postingan-postingan hinaan tentang dirinya. Ada rasa sakit yang luar biasa, tetapi juga muncul api perlawanan di dalam hatinya. "Sinta pikir dia bisa menghancurkan aku dengan cara kotor? Tidak. Aku tidak akan membiarkan Rani tumbuh dengan cerita palsu tentang ibunya." Ia mulai mengumpulkan bukti-bukti fitnah itu. Screenshot postingan, rekaman bisikan tetangga, bahkan beberapa saksi yang tahu siapa penyebar gosip. Amel sadar, perjuangan hukumnya bukan hanya soal hak asuh, tetapi juga soal nama baiknya sebagai seorang ibu. Sementara itu, Rani tak sengaja mendengar pertengkaran Arul dan Sinta dari balik pintu kamar mereka. "Aku sudah muak. Sin, kau tidak berhenti membuat masalah. Kau seret aku dalam kebohongan ini." Suara Arul terdengar tinggi. "Masalah ini karena Amel. Kalau dia tidak datang lagi ke hidup kita, aku tidak perlu melakukan semua ini." Sinta membalas dengan histeris. Rani menutup telinganya. Air mata mengalir. Ia semakin yakin bahwa ibunya adalah satu-satunya orang yang benar-benar bisa memberinya rasa aman. Di sisi lain, Amel semakin kuat menghadapi badai. Ia tahu ini adalah bentuk balas dendam Sinta. Namun, justru dengan kebencian itu, Sinta menunjukkan wajah aslinya. Dan suatu hari, semua orang akan melihat siapa yang benar dan siapa yang hanya menebar kebohongan. Amel menatap keluar jendela malam itu, dengan tekad membara di hatinya. "Aku tidak akan kalah. Demi Rani, aku akan bertarung sampai akhir." Malam itu, setelah seharian penuh menghadapi bisik-bisik tetangga dan fitnah yang ditebar Sinta, Amel duduk di ruang tamu rumahnya. Lampu redup menemani pikirannya yang kacau. Ia merasa khawatir, takut, sekaligus marah. Namun, yang paling membuatnya terguncang adalah perasaan lama yang kembali menyeruak. Kenangan masa lalu bersama Arul, luka yang selama ini berusaha ia kubur. Beberapa hari sebelumnya, ia sempat dipanggil pihak pengadilan untuk sesi mediasi tambahan. Kali ini, berbeda dari biasanya, suasana terasa jauh lebih tegang.
Amel dan Arul duduk berhadapan, sementara mediator mencoba menenangkan keduanya. Amel, apa kamu tidak bisa sedikit lebih fleksibel? Sinta itu bagaimanapun sekarang istri saya. Kamu tidak bisa terus menyudutkan dia, ucap Arul dengan nada penuh tekanan. Amel menatapnya lekat-lekat. Fleksibel? Kamu menyuruhku diam saat anak kita diperlakukan seperti pembantu di rumahmu? Saat Rani menangis, kamu hanya menonton, Arul. Dan sekarang kamu membela istrimu yang menyebarkan fitnah? Kamu lupa siapa aku? Aku pernah menjadi istrimu, pernah berjuang bersamamu dari nol. Kata-kata itu membuat ruang mediasi mendadak hening. Amel sendiri terkejut menyadari betapa kuat emosi yang ia keluarkan. Luka lama kembali terbuka. Perjuangan panjangnya bersama Arul di masa lalu, saat mereka berdua membangun rumah tangga dengan penuh mimpi, hanya berakhir dengan pengkhianatan. Sepulang dari mediasi itu, Amel termenung. Ia mengingat jelas bagaimana dulu ia rela mengorbankan cita-citanya demi mendukung karir Arul. Ia yang menahan diri untuk tidak melanjutkan kuliah. Ia yang bekerja serabutan agar Arul bisa fokus membangun usahanya. Namun, semua pengorbanan itu runtuh begitu saja ketika Sinta hadir. Ingatan itu menghantam batinnya lagi. Kenapa aku bisa begitu bodoh? Kenapa aku menyerahkan segalanya pada pria yang akhirnya meninggalkanku? Gumamnya lirih. Rani yang melihat ibunya murung, duduk di sampingnya. Mama, kenapa? Jangan sedih. Aku ada di sini. Amel tersenyum tipis sambil mengusap rambut putrinya. Mama nggak apa-apa. Nak, Mama cuma teringat masa lalu. Tapi kamu jangan khawatir. Sekarang Mama lebih kuat. Namun, jauh di dalam hati, Amel tahu luka itu masih nyata. Ia bisa menutupinya dengan senyum, tapi hatinya tetap menyimpan bekas yang sulit hilang. Di sisi lain, Arul pun sebenarnya tidak tenang. Seusai mediasi, ia termenung di kamarnya. Kata-kata Amel bergema di kepalanya, mengingatkan pada masa ketika mereka masih suami istri. Aku pernah menjadi istrimu, pernah berjuang bersamamu dari nol. Arul teringat saat Amel rela menjual perhiasannya demi membantu biaya usaha yang nyaris bangkrut. Ia teringat pula bagaimana Amel tetap mendampinginya meski rumah tangga mereka seringkali goyah karena masalah ekonomi. Namun, pada akhirnya, ia memilih jalan yang lebih mudah, mencari kenyamanan baru bersama Sinta. Ada rasa bersalah yang perlahan merayap di hatinya. Ia melihat sendiri bagaimana Sinta memperlakukan Rani, bagaimana fitnah itu menyakiti Amel. Tapi entah kenapa, mulutnya selalu keluh. Beberapa hari kemudian, saat Amel berjalan di pasar, ia kembali mendengar bisik-bisik orang yang menyinggung masa lalunya. Itu kan Amel. Katanya dulu sering bertengkar sama suaminya, makanya ditinggal. Pantas aja sekarang rebutan anak. Setiap kata menusuk jiwanya, membuat luka lama makin dalam. Ia tahu itu semua berasal dari mulut Sinta yang ingin merusak citranya. Namun, mendengar masa lalu pernikahannya dijadikan bahan gosip publik membuat hatinya terasa dirobek-robek. Di rumah, ia melampiaskan emosinya pada buku harian. Ia menulis panjang lebar tentang rasa sakitnya, tentang bagaimana ia merasa dikhianati oleh orang yang dulu paling ia percayai. Aku tidak hanya kehilangan suami, aku kehilangan diriku sendiri pada masa itu. Dan sekarang, aku harus menghadapi semuanya lagi. Pada malam berikutnya, Amel bermimpi. Ia melihat dirinya yang lebih muda, duduk di ruang tamu rumah kecil mereka dulu. Arul tersenyum hangat, berjanji akan selalu setia. Namun tiba-tiba bayangan Sinta muncul, merebut semua yang ada. Amel terbangun dengan keringat dingin. Dadanya sesak. Ia sadar, meski sudah lama bercerai, luka itu tidak pernah benar-benar sembuh. Sinta dengan fitnah dan kebenciannya berhasil membuka kembali pintu lama yang seharusnya sudah terkunci rapat. Rani yang peka terhadap perasaan ibunya akhirnya berkata suatu malam, "Mama,
Kalau mama masih sakit hati sama papa, nggak apa-apa. Aku ngerti. Tapi mama jangan sedih terus. Aku sayang mama apa adanya. Amel meneteskan air mata, memeluk putrinya erat. Kamu benar, sayang. Mama memang sakit hati. Tapi mama janji, semua ini mama hadapi bukan untuk balas dendam, tapi untuk melindungi kamu. Sementara itu, Sinta yang merasa berhasil menekan Amel justru semakin berani. Ia sengaja mendatangi rumah orang tua Amel, menyebar cerita lama tentang pertengkaran rumah tangga Amel dan Arul. Ia ingin semua orang percaya bahwa Amel adalah penyebab kehancuran rumah tangga itu. Namun, apa yang tidak disadari Sinta adalah bahwa semakin ia membuka luka lama Amel, semakin kuat pula tekad Amel untuk melawan. Karena dari luka itulah, Amel menemukan alasan baru untuk bangkit, demi membuktikan pada semua orang bahwa dirinya bukan wanita lemah yang bisa diinjak-injak. Malam itu, Amel berdiri di depan cermin. Ia menatap wajahnya sendiri yang lelah. Namun matanya berkilat dengan tekad. Aku sudah cukup lama membiarkan masa lalu menghantuiku. Kali ini, aku akan ubah luka jadi senjata. Dan dengan itu, babak baru perjuangannya dimulai, meski dengan luka lama yang kembali terbuka. Hari itu akhirnya tiba. Pagi yang dingin menyelimuti kota ketika Amel bersiap-siap menghadiri sidang pertama perebutan hak asuh Rani. Hatinya berdegup kencang, seakan setiap detak mengingatkan bahwa pertarungan sesungguhnya dimulai sekarang. Ia tahu betul, apapun hasilnya akan menentukan masa depan putrinya. Amel mengenakan blus putih sederhana dan rok hitam panjang. Rambutnya ia ikat rapi. Ia tidak ingin terlihat rapuh di hadapan Arul maupun Sinta. Baginya, kesan pertama di ruang sidang harus menunjukkan keteguhan seorang ibu yang memperjuangkan anaknya. Rani, pagi itu, masih tertidur di rumah orang tua Amel. Perempuan itu mencium kening putrinya sebelum berangkat. Doakan mama ya, sayang. Semua ini mama lakukan untuk kamu. Pengadilan keluarga tampak ramai. Beberapa orang sudah duduk menunggu giliran sidang mereka sendiri. Suasana penuh kecemasan, layaknya orang-orang yang membawa beban berat masing-masing. Amel melangkah masuk bersama kuasa hukumnya, seorang pria bernama Bima yang direkomendasikan oleh sahabat lamanya. Ketika matanya menangkap sosok Arul dan Sinta yang sudah lebih dulu hadir, hatinya bergetar. Arul tampak mengenakan kemeja biru tua, wajahnya datar tanpa ekspresi. Sementara Sinta duduk di sampingnya dengan dandanan anggun, sesekali melirik Amel dengan senyum tipis penuh ejekan. Amel menarik napas panjang. Aku tidak boleh goyah, bisiknya pada diri sendiri. Ketukan palu hakim membuka sidang. Sidang perebutan hak asuh anak antara Amel dan Arul dimulai. Para pihak harap tenang. Hakim, seorang wanita parubaya bernama Hakim Ratna, memandang kedua belah pihak dengan tajam. Sebelum kita masuk lebih jauh, saya ingin mengingatkan bahwa ini menyangkut masa depan seorang anak. Jangan sampai ego orang dewasa merugikan hak anak tersebut. Amel menunduk hormat, sementara Arul hanya mengangguk singkat. Sinta tampak tidak sabar. Jelas ia ingin memperlihatkan versinya sendiri tentang Amel. Kuasa hukum Amel, Bima, membuka pernyataan pertama. Yang mulia, klien saya, Amel, selama ini selalu menjadi sosok ibu yang penuh kasih. Namun, sejak perceraian, anaknya tinggal bersama ayah kandung, Arul. Klien saya mendapati banyak perlakuan yang tidak pantas terhadap anaknya, terutama dari pihak istri baru Arul, Sinta. Anak tersebut dipaksa mengerjakan pekerjaan rumah berlebihan, bahkan seringkali diperlakukan kasar secara verbal. Klien saya mengajukan hak asuh penuh untuk melindungi kepentingan sang anak. Hakim mencatat setiap kalimat dengan cermat. Lalu ia mengalihkan pandangan ke arah Arul. Bagaimana tanggapan pihak tergugat? Arul sempat terdiam beberapa detik. Namun sebelum ia berbicara, Sinta menyikut lengannya, memberi isyarat.
Arul akhirnya berkata, "Yang Mulia, semua yang disampaikan itu dilebih-lebihkan. Anak kami baik-baik saja di rumah. Tidak ada perlakuan buruk seperti yang dituduhkan. Justru, kami khawatir Amel tidak stabil secara emosional, sehingga bisa berdampak buruk bagi Rani jika hak asuh jatuh padanya." Kalimat itu menusuk hati Amel. Ia menggenggam erat jemarinya di atas meja, menahan amarah yang mulai bergolak. Namun, ia tahu, melampiaskan emosi di ruang sidang hanya akan memperburuk posisinya. Hakim Ratna lalu meminta Amel untuk memberikan pernyataannya sendiri. Dengan suara bergetar namun tegas, Amel berdiri. "Yang Mulia, saya mungkin tidak sempurna. Tapi saya tahu, saya adalah ibu yang mencintai anak saya lebih dari apapun. Saya melihat sendiri bagaimana anak saya menangis karena dipaksa melakukan pekerjaan rumah oleh ibu tirinya. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana Sinta membentak Rani, sementara Arul hanya diam. Apakah itu yang disebut rumah aman? Saya tidak ingin anak saya tumbuh dengan luka batin. Hak asuh ini saya perjuangkan bukan untuk kepentingan saya, tapi demi kebahagiaan Rani." Ruang sidang hening sesaat. Bahkan beberapa orang yang menunggu giliran sidang tampak terdiam mendengar nada emosional dalam suara Amel. Sinta tidak tinggal diam. Ia berdiri dengan wajah dibuat seolah tersakiti. "Yang Mulia, saya rasa Amel hanya tidak bisa menerima kenyataan bahwa Arul sudah bahagia bersama saya. Dia menggunakan anaknya sebagai alasan untuk menghancurkan rumah tangga kami. Semua tuduhan itu tidak benar. Saya justru yang merawat Rani dengan sepenuh hati saat dia sibuk bekerja atau jalan dengan teman-temannya." Amel nyaris tertawa miris mendengar kalimat itu. Namun ia tetap menahan diri. Hakim Ratna menatap Sinta lekat-lekat, seakan mencoba menilai kebenaran di balik kata-katanya. Setelah mendengar pernyataan awal, hakim menunda sidang untuk hari itu. Ia menyatakan bahwa bukti-bukti serta saksi akan dibutuhkan di sidang berikutnya. "Saya harap kedua pihak benar-benar memikirkan yang terbaik untuk anak, bukan hanya ego pribadi." "Sidang ditunda dan akan dilanjutkan pekan depan," ujar Hakim Ratna sambil mengetukkan palunya. Di luar ruang sidang, Amel melangkah dengan langkah berat. Ia merasa lega sudah bisa menyuarakan hatinya, tapi sekaligus takut akan fitnah yang dilontarkan Sinta. Arul berjalan melewatinya tanpa sepatah kata, sementara Sinta berbisik lirih, cukup keras untuk didengar Amel. "Kamu pikir bisa menang? Aku akan pastikan kamu hancur, Mel." Amel terdiam, menatap lurus ke arah Sinta. "Aku tidak peduli kamu mau lakukan apa. Aku hanya peduli pada Rani. Dan aku tidak akan menyerah." Dalam perjalanan pulang, Amel duduk di kursi mobil bersama Bima. Sang pengacara menoleh padanya. "Kamu sudah melakukan hal yang benar di ruang sidang tadi. Jangan takut. Kita akan kumpulkan bukti dan saksi. Perjuangan baru saja dimulai." Amel menatap keluar jendela, melihat jalanan yang dipenuhi kendaraan. Ia menghela napas panjang. Dalam hatinya, ia berjanji, apapun yang terjadi, aku tidak akan mundur. Aku akan menangkan ini demi anakku. Dan begitu, langkah panjang menuju keadilan resmi dimulai. Seminggu setelah sidang pertama, Amel merasa semakin gelisah. Ia tahu, pernyataan di ruang sidang tidak cukup. Ia butuh bukti nyata untuk menunjukkan apa yang dialami Rani di rumah Arul bersama Sinta. Tanpa bukti, semua yang ia ucapkan bisa dianggap sekadar emosi seorang mantan istri. Di ruang tamu rumah orang tuanya, Amel duduk sambil memegang album foto Rani. Ia memandang setiap senyuman putrinya di foto-foto lama, lalu membandingkannya dengan wajah murung Rani belakangan ini. "Aku harus menemukan cara. Aku tidak boleh kalah hanya karena tidak ada bukti," gumamnya. Bima, pengacaranya, datang sore itu membawa setumpuk dokumen. "Amel, aku sudah memikirkan langkah berikutnya. Kita bisa gunakan laporan medis,
kesaksian tetangga, bahkan rekaman percakapan kalau ada. Kamu lihat sendiri kondisi Rani, kan? Luka psikis itu nyata, tapi kita perlu menguatkannya dengan bukti. Amel mengangguk pelan. Aku punya firasat. Tetangga Arul tahu sesuatu. Beberapa kali aku mendengar cerita samar bahwa mereka sering dengar Sinta membentak Rani. Kalau mereka bersedia bicara, itu bisa jadi kunci. Keesokan harinya, Amel memberanikan diri datang ke kompleks perumahan tempat Arul tinggal. Ia sengaja tidak membawa Rani, agar putrinya tidak merasa terbebani. Dengan hati-hati, ia mengetuk pintu rumah tetangga Arul, seorang ibu paruh baya bernama Buruk Mini. "Oh, Amel, lama sekali tidak kesini," sapa Buruk Mini dengan wajah ramah, meski terlihat canggung. Amel menunduk sopan. "Maaf kalau kedatangan saya mengganggu, Bu. Saya hanya ingin bertanya, apakah Ibu pernah mendengar atau melihat sesuatu tentang Rani? Maksud saya, bagaimana Sinta memperlakukan dia di rumah?" Buruk Mini tampak ragu. Ia melirik kanan kiri seolah takut didengar orang. "Sebenarnya, kami sering dengar teriakan. Anak itu kadang menangis di halaman belakang. Saya tidak tahu persis apa yang terjadi, tapi jelas dia tidak diperlakukan seperti anak semestinya. Tapi, Mel, saya takut kalau bicara di pengadilan. Sinta itu suka kasar kalau merasa tersinggung." Amel menggenggam tangan wanita itu dengan mata berkaca-kaca. "Bu, tolonglah. Ini demi Rani. Anak saya butuh perlindungan. Saya janji tidak akan melibatkan ibu lebih dari yang perlu." Akhirnya, setelah hening cukup lama, Buruk Mini mengangguk pelan. "Baiklah. Kalau memang untuk kebaikan anak itu, saya bersedia memberi kesaksian." Amel hampir menangis lega. Tak berhenti di situ, Amel juga menemui Pak Darto, Satpam Kompleks. Pria itu dikenal ramah dan sudah lama bekerja di sana. Saat Amel menanyakan hal serupa, Pak Darto mendesah panjang. "Saya beberapa kali lihat anak itu keluar rumah sambil bawa ember besar. Kadang malam-malam. Saya heran, kok anak kecil disuruh begitu. Pernah juga saya dengar Bu Sinta membentak keras-keras. Katanya malas, bodoh, begitu. Kalau perlu saya bersaksi. Bu, saya siap." Kasihan anak itu. Hati Amel bergetar. Ia merasa semakin yakin bahwa kebenaran perlahan berpihak padanya. Namun bukti yang paling kuat datang secara tak terduga. Malam itu, Rani pulang dari rumah Arul dengan wajah pucat. Saat Amel menanyakan, Rani membuka tas sekolahnya dengan tangan gemetar. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah buku catatan kecil. "Ma, aku tulis semua di sini. Aku takut kalau aku cerita, nggak ada yang percaya. Jadi aku tulis aja." Amel membuka catatan itu. Halaman demi halaman berisi tulisan tangan Rani, sederhana tapi menyayat hati. Cerita tentang bagaimana ia disuruh mengepel lantai sendirian, bagaimana ia dibentak saat salah sedikit, bahkan bagaimana ia pernah tidak diberi makan siang karena dianggap malas. Air mata Amel menetes membasahi lembaran itu. "Sayangku, kamu tidak sendirian lagi. Catatanmu ini akan jadi bukti paling berharga." Rani memeluk ibunya erat-erat. "Aku nggak mau balik ke sana lagi. Ma, aku takut." Amel mengelus rambut putrinya. "Mama janji, kamu nggak akan sendirian lagi." Beberapa hari berikutnya, Bima mengatur semua bukti yang terkumpul. Kesaksian tetangga, keterangan satpam, laporan psikolog yang Amel bawa Rani temui, dan catatan kecil milik Rani. Semua itu dimasukkan ke dalam berkas yang rapi. "Amel, ini sudah sangat kuat. Hakim pasti mempertimbangkan bukti ini. Catatan Rani akan menyentuh hati siapapun yang membacanya," ujar Bima dengan nada optimis. Amel menghela napas, lega sekaligus gugup. "Aku masih takut, Bim. Sinta pasti tidak akan tinggal diam.
Dia akan melakukan apapun untuk menjatuhkan aku. Bima menatapnya tegas. Biarkan saja. Kita punya kebenaran di pihak kita. Dan jangan lupa, ini bukan hanya soal kamu atau Sinta. Ini soal Rani. Kita harus berdiri sampai akhir. Malam itu, Amel duduk di kamar Rani, menatap putrinya yang sudah terlelap. Ia memegang buku catatan kecil itu di pangkuannya. Meski hatinya hancur membaca semua keluhan putrinya, ia juga merasa semakin kuat. Kamu hebat, Nak. Kamu sudah berani menuliskan semuanya. Sekarang giliran Mama yang melindungi kamu dengan sekuat tenaga. Bisiknya pelan. Ia lalu menutup mata, mencoba beristirahat. Besok, sidang lanjutan akan digelar. Dan kali ini, Amel tidak datang hanya dengan air mata atau kata-kata. Ia membawa bukti nyata, senjata paling kuat untuk memperjuangkan hak asuh Rani. Hari sidang kedua akhirnya tiba. Sejak subuh, Amel sudah terbangun. Jantungnya berdegup cepat, tangannya dingin, dan kepalanya dipenuhi bayangan tentang apa yang akan terjadi di ruang sidang nanti. Meski gugup, ia juga merasakan sedikit ketenangan. Kali ini ia tidak datang dengan tangan kosong. Ia membawa bukti nyata, sesuatu yang selama ini ia cari. Rani dititipkan pada ibunya, agar tidak harus menyaksikan suasana sidang yang penuh ketegangan. Amel berangkat bersama Bima, pengacaranya, dengan tumpukan berkas yang disusun rapi. Sepanjang perjalanan menuju pengadilan, Amel hanya bisa berdoa dalam hati. Tenang saja, Mel, kata Bima menenangkan. Hari ini, kita punya kesempatan emas. Kesaksian dan bukti yang kita bawa akan membuat hakim melihat keadaan sebenarnya. Amel mengangguk, meski hatinya masih berat. Aku hanya ingin Rani aman. Aku tidak peduli kalau harus dipandang buruk oleh orang lain. Aku tidak peduli kalau Arul membenciku lebih dari ini. Asal anakku bisa lepas dari penderitaan. Suasana ruang sidang lebih tegang daripada sebelumnya. Arul duduk dengan wajah dingin, sesekali melirik Amel. Di sampingnya, Sinta tampak berusaha menunjukkan ketenangan, meski tatapan matanya penuh kebencian. Ia berbisik-bisik pada Arul, lalu tersenyum sinis ke arah Amel. Hakim memasuki ruangan, lalu memulai persidangan. Setelah pembukaan singkat, giliran Bima berdiri sambil membawa map tebal. Yang mulia, hari ini kami ingin menyampaikan bukti tambahan. Bukti ini menunjukkan secara jelas bagaimana anak yang bernama Rani, putri dari penggugat dan tergugat, diperlakukan tidak semestinya di rumah tergugat dan istrinya. Semua mata tertuju pada Amel dan Bima. Arul terlihat gelisah, sementara Sinta berusaha tetap tersenyum seolah meremehkan. Bima menyerahkan dokumen pada hakim. Isinya berupa kesaksian tertulis dari tetangga, laporan dari satpam kompleks, hasil pemeriksaan psikolog, dan yang paling menyentuh, buku catatan kecil milik Rani. Hakim membuka halaman demi halaman. Sesekali alisnya terangkat, napasnya berat. Lalu ia membaca dengan suara lantang salah satu kalimat dari catatan Rani. Hari ini aku disuruh mengepel lantai sampai malam. Aku capek sekali, tapi kalau aku berhenti, Mama Tiri marah dan bilang aku anak malas. Aku takut. Ruangan seketika hening. Suara bisik-bisik kecil mulai terdengar dari bangku pengunjung sidang. Arul menunduk. Wajahnya memucat. Sementara Sinta berdiri dari kursinya. Itu tidak benar. Itu cuma tulisan anak kecil. Mana bisa dijadikan bukti? Suaranya meninggi, penuh panik. Hakim menatapnya tajam. Ibu tenang. Semua akan didengar. Tetapi tulisan anak kecil justru mencerminkan apa yang ia alami sehari-hari. Ditambah dengan kesaksian para tetangga dan laporan psikolog, ini menjadi bukti kuat bahwa ada perlakuan tidak wajar. Sinta menggertakkan gigi, lalu duduk kembali sambil menatap tajam ke arah Amel. Selanjutnya, satu persatu saksi dipanggil.
Bu Rukmini dengan suara bergetar mengatakan, "Saya sering mendengar Rani menangis. Saya juga mendengar teriakan dari Bu Sinta. Saya tidak tega, tapi saya tidak bisa berbuat banyak. Saya harap kebenaran ini didengar." Pak Darto, Satpam Kompleks, juga memberikan kesaksiannya. Anak itu sering kelihatan bekerja terlalu berat untuk anak seusianya. Membawa ember besar, mengepel halaman malam-malam. Saya yakin itu bukan hal wajar. Amel menatap kedua saksi itu dengan rasa syukur mendalam. Air matanya hampir jatuh. Tapi ia menahan diri. Ia tahu ini adalah saat di mana kebenaran mulai terungkap. Di sisi lain, Arul tampak semakin tak berdaya. Ia tidak lagi bisa menyembunyikan fakta bahwa ia diam selama semua itu terjadi. Dalam salah satu momen, hakim menatapnya tajam dan berkata, "Tuan Arul, sebagai seorang ayah, mengapa Anda tidak menghentikan perlakuan seperti itu terhadap anak kandung Anda sendiri?" Arul terdiam lama. Ruangan menunggu. Akhirnya, dengan suara pelan ia berkata, Saya takut menghadapi Sinta. Saya salah. Saya seharusnya melindungi Rani. Tapi saya tidak melakukannya." Kata-kata itu seperti pukulan telak. Amel menutup mata, perih mendengar pengakuan itu, tetapi sekaligus merasa lega. Akhirnya, Arul mengakui kesalahannya di depan hakim. Sidang berlanjut hingga siang. Pada akhirnya, hakim menunda keputusan akhir untuk sidang berikutnya. Namun kalimat terakhirnya membuat Amel merasa sedikit lega. Berdasarkan bukti dan kesaksian yang diajukan, pengadilan menilai bahwa ada indikasi kuat perlakuan tidak layak terhadap anak. Hal ini akan menjadi pertimbangan penting dalam penentuan hak asuh. Di luar ruang sidang, Amel hampir tidak bisa berdiri. Lututnya lemas, tapi wajahnya dipenuhi air mata lega. Bima menepuk bahunya. Hari ini adalah titik balik. Mel, hakim sudah melihat kebenarannya. Kita tinggal menunggu waktu. Amel mengangguk. Ia menatap langit, lalu berbisik lirih. "Terima kasih, Tuhan. Ini semua untuk Rani." Namun dari kejauhan, ia melihat Sinta berdiri menatapnya dengan mata menyala penuh dendam. Senyuman dingin muncul di wajahnya, seolah memberi isyarat bahwa ia belum menyerah. Amel sadar, perjuangan belum selesai. Tapi hari itu, untuk pertama kalinya, ia merasa yakin, jalan menuju kemenangan sudah mulai terbuka. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Pagi itu, langit terlihat cerah, seolah mendukung langkah Amel menuju sidang terakhir. Hatinya berdebar kencang, tapi juga dipenuhi dengan doa dan harapan. Bertahun-tahun ia menahan perih, berbulan-bulan ia berjuang mati-matian, dan hari ini akan menentukan segalanya. Apakah ia berhasil membawa Rani pulang, atau harus melihat anaknya terus terjebak dalam penderitaan? Di rumah, Rani masih tertidur ketika Amel meninggalkan kediaman ibunya. Gadis kecil itu sempat memeluknya erat malam sebelumnya, sambil berbisik, "Mama, aku ingin tinggal sama Mama. Jangan tinggalkan aku lagi." Kata-kata itu terus terngiang di telinga Amel, menjadi penguat langkahnya. Bima, pengacaranya, menunggu di depan. Mereka berangkat bersama dengan wajah serius. "Hari ini kita harus siap dengan apapun hasilnya," ucap Bima. "Tapi saya percaya, bukti yang kita bawa, kesaksian saksi, dan pengakuan Arul sebelumnya, semuanya sudah cukup kuat." Amel mengangguk. "Aku hanya ingin yang terbaik untuk Rani. Semoga hakim melihat itu." Ruang sidang dipenuhi aura tegang. Arul duduk di kursinya dengan wajah lelah. Ia tampak seperti orang yang sudah kehilangan arah. Sinta di sampingnya masih mencoba menunjukkan wajah angkuh, meski matanya merah, tanda kurang tidur. Ketika hakim memasuki ruangan, semua orang berdiri. Suasana hening menyelimuti, hanya terdengar suara langkah hakim yang berat. Hari itu, keputusan akhir akan dibacakan.
Hakim membuka sidang dengan suara tegas. Setelah mempertimbangkan bukti, kesaksian, dan pernyataan dari pihak-pihak terkait, pengadilan akan menyampaikan putusan mengenai hak asuh anak bernama Rani. Amel menahan napas. Tangannya menggenggam erat map berisi dokumen, meski ia tahu hakim sudah memegang semua salinannya. Hakim melanjutkan, suaranya mantap. Berdasarkan catatan dan kesaksian yang kredibel, terbukti bahwa anak tersebut telah mengalami perlakuan tidak layak di bawah pengasuhan istri tergugat. Tergugat, yaitu Arul, tidak melakukan tindakan perlindungan yang seharusnya dilakukan seorang ayah. Hal ini bertentangan dengan kewajiban orang tua menurut hukum dan norma masyarakat. Sinta tampak gusar, wajahnya pucat. Ia mencoba berbisik pada Arul, tapi Arul hanya menunduk. Hakim kemudian menatap Amel. Sementara itu, penggugat, yaitu Amel, telah menunjukkan kesungguhan dalam memperjuangkan hak asuh, serta mampu membuktikan bahwa ia sanggup memberikan lingkungan yang lebih aman dan layak untuk anak tersebut. Suasana ruang sidang menegang. Semua mata tertuju pada hakim yang bersiap membacakan putusan inti. Dengan demikian, pengadilan memutuskan hak asuh penuh atas anak bernama Rani jatuh kepada penggugat, Amel. Seperti sebuah dentuman keras, kata-kata itu menghantam udara. Amel menutup mulutnya dengan tangan. Air mata langsung tumpah. Ia nyaris tidak percaya bahwa perjuangannya yang panjang akhirnya membuahkan hasil. Di sampingnya, Bima menepuk bahunya. Selamat, Mel. Kamu menang. Sementara itu, Sinta berdiri dengan wajah marah. Ini tidak adil. Saya yang merawat rumah itu. Saya, suaranya terputus ketika hakim mengetuk palu dengan keras. Diam, Ibu. Sidang ini sudah diputuskan. Tidak ada lagi ruang untuk protes. Arul tetap duduk tanpa suara. Wajahnya pucat pasi, seolah seluruh tenaga hilang dari tubuhnya. Dalam hatinya, ia mungkin tahu keputusan ini memang sudah seharusnya. Ia pernah mencintai Amel, dan ia tahu betul bahwa Amel adalah ibu terbaik untuk Rani. Setelah sidang selesai, Amel berjalan keluar dengan langkah gontai tapi penuh lega. Di luar, udara terasa berbeda, lebih ringan, lebih bebas. Ia menengadah ke langit, membiarkan air mata bahagianya mengalir. Tidak lama, ia menelpon ibunya. Suaranya bergetar ketika berkata, "Bu, aku menang. Rani bisa tinggal bersamaku." Dari seberang telepon, terdengar tangisan haru ibunya yang langsung berkata, "Alhamdulillah, Nak, perjuanganmu tidak sia-sia." Beberapa hari kemudian, Amel menjemput Rani dari rumah Arul. Gadis kecil itu berlari menghampirinya begitu pintu terbuka. "Mama!" teriak Rani sambil memeluk erat tubuh Amel. Tangis keduanya pecah, melebur menjadi satu. Arul berdiri di ambang pintu, menatap mereka. Ia tidak berkata apa-apa, hanya memberi anggukan kecil. Amel menatap balik dengan pandangan tegas, sebuah penutup dari kisah lama dan awal kehidupan baru. Sinta tidak terlihat saat itu. Entah ia pergi ke dalam rumah atau memilih menjauh. Tapi bagi Amel, itu sudah tidak penting lagi. Yang terpenting, Rani kini berada dalam pelukannya, bebas dari penderitaan. Malam harinya, ketika Rani sudah tertidur di kamar barunya, Amel duduk di tepi ranjang sambil menatap wajah polos anaknya. Ia mengusap rambut lembut Rani dan berbisik lirih. "Mulai sekarang, Mama janji tidak akan meninggalkan kamu lagi. Kita akan jalani hidup ini bersama-sama." Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena lega. Semua luka, semua air mata, semua amarah yang pernah ia tahan, kini terbayar dengan kemenangan yang nyata. Amel menutup mata sebentar, membiarkan kehangatan rasa syukur memenuhi hatinya. Perjalanan panjang penuh air mata akhirnya sampai pada titik terang. Bukan akhir, melainkan awal baru. Esok hari,
Hidup bersama Rani akan dimulai dari awal. Tanpa bayang-bayang Sinta, tanpa ketidakpedulian Arul. Hanya mereka berdua, dengan harapan baru. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Amel bisa tersenyum tulus, yakin bahwa masa depan mereka akan jauh lebih baik. Dan begitulah akhir dari cerita kita hari ini. Setiap perjalanan, seberapapun kecilnya, selalu menyimpan pelajaran dan makna. Semoga kisah ini bisa menginspirasi, menghibur, atau bahkan membuka sudut pandang baru untukmu. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang pertama tahu saat cerita baru tayang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.